Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 4 ya, muatan pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan di bab 6 adik-adik sekalian ya, tentang keliling dan luas bangun datar. Tepatnya di latihan 8 ya, langsung saja kita buka. Nah, ini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling dan luas bangun datar. Oke, kita langsung mulai saja dari soal nomor 1 ya. Paman memiliki kebun berbentuk persegi panjang berukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Berapa meter keliling kebun tersebut? Nah, kita lihat ya. Kebun paman ini bentuknya persegi panjang. Nah, berarti kalau di sini diketahui panjang dan lebar, untuk mencari keliling berarti kita cari keliling persegi panjang ya rumusnya ya. Berarti keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Oke, langsung saja adik sekalian ya. Ini untuk pembahasan soal nomor 1 sudah saya tuliskan di sini. Ya, mari kita simak bersama-sama ya. Jadi keliling kebun tadi sama dengan keliling persegi panjang. Ya, rumusnya berarti 2 kali panjang ditambah lebar. Sama dengan 2 kali panjangnya tadi 20 ya adik sekalian, kemudian lebarnya 15 meter ya. Satuannya meter ini. Sama dengan 2 kali, ini kita tambahkan terlebih dahulu. 20 tambah 15 hasilnya adalah 35. 2 kali 35 hasilnya 70 ya. Jadi keliling kebun paman adalah 70 meter. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 1 ya. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 2. Nah, ini. Ayah sedang memperbaiki pintu rumah yang tingginya 220 cm dan kelilingnya 660 cm. Berapa cm lebar pintu tersebut? Nah, ini jadi pintunya ini berarti berbentuk persegi panjang ya. Jadi tingginya 220, kelilingnya 660. Nah, untuk mencari lebar, lebar dari persegi panjang itu rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi dengan tinggi berarti ya. Biasanya dikurangi dengan panjang, tapi karena ini adanya tinggi berarti dikurangi dengan tingginya. Oke, langsung aja kita simak untuk soal nomor 2 sebagai berikut. Nah, ini dia adik sekalian ya. Jadi tinggi pintunya tadi 220 cm ya. Kemudian kelilingnya itu 660 cm. Nah, ditanyakan lebar pintu. Nah, untuk mencari lebar tadi rumusnya adalah keliling dibagi 2 dikurangi dengan tinggi pintu ya. Kelilingnya tadi 660 dibagi 2 dikurangi tingginya 220. Oke. 660 dibagi 2 hasilnya yaitu 330 ya. 330 dikurangi 220 hasilnya adalah 110 cm. Jadi lebar pintu rumah adalah 110 cm. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan ke soal berikutnya nomor 3. Nih ya. Pak Andi mempunyai sebidang kebun berbentuk persegi panjang dengan luas 600 meter persegi ya. Jadi kebun Pak Andi tadi ya, bentuknya persegi panjang, luasnya 600 meter persegi. Nah, jika panjang kebun Pak Andi 25 meter, berapa meter lebarnya? Jadi diketahui luas dan panjang. Nah, untuk mencari lebar dari persegi panjang ya. Jadi kalau luas persegi panjang itu rumusnya adalah panjang kali lebar. Kalau mencari lebar berarti rumusnya luas dibagi dengan panjang. Oke, kita simak untuk soal nomor 3 sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi luas kebunnya tadi 600 meter persegi. Kemudian panjang kebunnya itu 25 meter ya. Berapakah lebar kebun? Nah, lebar kebun tadi rumusnya adalah luas dibagi dengan panjang. Berarti 600 dibagi 25 ya.
hasilnya 24 ya, atau 24 meter ya. Jadi lebar kebun Pak Andi adalah 24 meter. Nah, itu adik-adik sekalian ya, untuk soal nomor 4 ya. Jadi yang perlu diingat untuk persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar. Maka kalau mencari lebar berarti luas dibagi panjang. Nah, kalau misalnya mau mencari panjang berarti luas dibagi lebar. Itu ya adik-adik sekalian ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nomor 4. Keliling sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang adalah 136 meter ya. Jadi tanah bentuknya persegi panjang, kelilingnya 136. Nah, otomatis nanti dia punya panjang dan lebar ya, karena bentuknya persegi panjang. Lebar tanah tersebut 4 meter lebih pendek dari panjangnya ya. Jadi lebarnya itu 4 meter lebih pendek dari panjangnya. Jadi kalau misalnya panjangnya 8, maka lebarnya 4 meter lebih pendek, berarti 8 dikurangi 4, 4. Nah, itu hanya permisalan ya, karena 4 meter lebih pendek. Nah, pertanyaannya, berapa meter persegi luas tanah tersebut? Nah, ini nanti ada beberapa langkah yang harus kita ikuti adik-adik sekalian ya. Oke, nomor 4 ya. Jadi keliling tanah tadi 136 meter. Kemudian lebar tanah 4 meter lebih pendek dari panjangnya. Nah, keliling tanahnya berapa? Karena berbentuk persegi panjang, maka kita gunakan rumus keliling persegi panjang. Nah, kita masukkan angka-angkanya adik-adik sekalian ya. Jadi kelilingnya tadi 136. 136 sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Ini untuk keliling persegi panjang ya rumusnya ya. Nah, kemudian duanya bisa kita pindah ke ruas kiri ya. Jadinya 136 dibagi 2 sama dengan panjang ditambah lebar. Nah, ini supaya sini angka semua ya. Kemudian sini yang notasinya. Nah, 136 dibagi 2 itu hasilnya adalah 68. 68 sama dengan panjang ditambah. Nah, lebarnya tadi berapa? Lebarnya 4 meter lebih pendek dari panjangnya. Otomatis panjangnya kita kurangi 4, sehingga lebarnya kita tuliskan panjang dikurangi 4 ya. Jadi panjang ditambah panjang kurangi 4. Nah, ini adalah lebar. Pengganti lebar. Lebar itu panjang dikurangi 4. Oke. Ini tujuannya nanti kita mau mencari panjangnya terlebih dahulu, karena belum diketahui panjang sama lebarnya adik-adik sekalian ya. Oke. Selanjutnya 68 sama dengan panjang ditambah panjang, berarti 2P atau 2 kali panjang ya, dikurangi 4. Nah, ini nanti kita bisa mencari P-nya. Nah, kemudian ini yang angka kita pindah ke ruas kiri ya. Kalau pindah ruas dari negatif menjadi positif ya. Jadi 68 ditambah 4 sama dengan 2P ya. 68 tambah 4 hasilnya berapa adik-adik sekalian? 72 ya. Jadi 2P sama dengan 72. Maka P 72 dibagi 2 hasilnya 36 ya. Jadi P atau panjangnya itu 36 meter. Nah, silakan adik-adik kalau masih bingung bisa dicermati terlebih dahulu ya. Ya, jadi tadi rumusnya dari sini ya. Kemudian angkanya kita pindah ruas ke kiri ya, biar di sini tinggal panjang sama lebar. Kemudian ini lebarnya kita ganti panjang dikurangi 4 sesuai dengan ini. Nah, oke ya, sampai di sini udah jelas, berarti panjangnya 36. Oke. Kalau sudah ketemu panjangnya, kita bisa mencari lebarnya. Oke. Sini ya. Panjangnya tadi 36. Nah, lebarnya sendiri adalah panjang dikurangi 4 karena lebarnya tadi sudah dijelaskan tadi ya, bahwa panjang dikurangi 4. Maka karena panjangnya sudah ada 36, maka untuk mencari lebarnya tinggal 36 dikurangi 4, hasilnya 32. Nah, panjangnya sudah ketemu 36, lebarnya sudah ketemu 32, maka untuk mencari luasnya panjang kali lebar ya, sama dengan 36 kali 32, hasilnya adalah 1152 ya. Jadi luas tanahnya itu adalah 1152 meter persegi ya. Itu untuk jawaban soal nomor 4 ya adik-adik sekalian ya. Jadi hasil akhirnya adalah 1152 meter persegi. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 5.
Sebuah dasi pramuka memiliki ukuran seperti gambar di samping. Ya, ini gambarnya ya. Berapa sentimeter keliling dasi pramuka tersebut? Lah, ini berbentuk segitiga sama kaki ya, Adik sekalian. Jadi kalau ini 80, ini juga 80. Nah, ini 110. Oke. Berarti keliling dasi nanti tinggal kita tambahkan saja ya. Untuk segitiga. Oke. Di sini udah saya tuliskan nomor 5 ya. Jadi keliling dasi sama dengan keliling segitiga ya, sama dengan panjang sisi 1 tambah panjang sisi 2 tambah panjang sisi 3. Panjang sisi 1 yang ini ya, Adik sekalian, 110 ini ya. Ini panjang sisi 1, ini panjang sisi 2, ini panjang sisi 3. Ini tadi sama 80, berarti 110 ya. 110 ditambah 80 tambah 80. 110 tambah 80 hasilnya adalah 190. 190 tambah 80 hasilnya adalah 270 ya. Jadi keliling dasi pramuka tersebut adalah 270 cm. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Sebuah ruangan berbentuk persegi panjang berukuran 4 meter kali 3 meter akan dipasangi ubin. Ubin yang akan dipakai berbentuk persegi berukuran 50 cm kali 50 cm. Berapa banyak ubin yang akan dipasang di ruangan tersebut? Nah, ini nanti kita hitung dulu luas ruangan ya. Setelah itu nanti kita hitung luas ubin, baru kita bisa mengetahui banyak ubin yang akan dipasang. Oke, di sini udah saya tuliskan juga di sekalian ya. Jadi luas ruangan berarti panjang kali lebar ya. Panjangnya tadi 4 meter, lebarnya 3 meter. Ini kita ubah ke satuan cm dulu ya. Jadi dari meter ke cm turun 2, maka kita kalikan 100. Jadinya 4 kali 100 400, kemudian 3 kali 100 300. Nah, ini dari meter ke cm. Jadi 400 cm kali 300 cm. 4 kali 3 12, nolnya kita tempelkan ya. Jadi 120.000 cm persegi. Ini luas ruangannya. Nah, kemudian untuk luas ubinnya tadi 50 kali 50 ya, cm satuannya. Berarti 5 kali 5 25, nolnya 2 kita tempelkan ya. Jadi 2500 cm persegi lah. Luas ruangan udah tahu, luas ubinnya udah tahu, maka banyak ubin yang dibutuhkan itu sama dengan luas ruangan dibagi dengan luas ubin. Luas ruangannya tadi adalah 120.000 dibagi 2500. Ini nolnya bisa kita coret 2. Jadi 1200 bagi 25 ya. Hasilnya adalah 48 ubin ya. Jadi banyak ubin yang akan dipasang di ruangan tersebut adalah 48 ubin ya. Itu ya, Adik sekalian ya, untuk soal nomor 6. Nah, saya rasa sampai di sini dulu ya untuk pembahasan latihan 8. Nanti untuk nomor berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia ya. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Dan yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 4. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.